Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang kembali kita ketemu di video ini. Dan ini adalah siaran langsung dari halaman Facebook saya. Saya berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menikmati hidup ini dengan penuh rasa senang, rasa bahagia, meskipun ada kesulitan, ada hambatan, ada mungkin ada musibah, ada hal-hal yang kita inginkan tapi belum terpenuhi, ada masalah dan lain sebagainya. Siaran langsung ini melalui Facebook ini saya lakukan untuk menanggapi satu peristiwa yang saya baca dan mungkin juga Anda sudah membaca. Beberapa waktu yang lalu ada berita yang menyebutkan penyerangan sekelompok orang terhadap salah seorang atau satu keluarga yang menurut berita yang kita baca sedang mengadakan hajatan untuk menjelang pernikahan anaknya. Nah, keluarga tersebut atau lebih tepatnya ayah dari mempelai, salah satu mempelai itu terluka karena dianiaya oleh kelompok tertentu. Yang ingin saya sampaikan atau tanggapi dari peristiwa tersebut adalah bahwa masih ada saudara-saudara kita sesama muslim yang menggunakan dalil atau argumentasi yang dianggap sebagai ajaran agama untuk merusak atau untuk menghakimi atau untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak lain. Yang saya pahami tentang agama adalah bahwa ajaran agama yang kita pegang ini, ajaran agama yang kita anut ini, kita pegang, kita pakai untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi ajaran agama ini kita pelajari, kita yakini, dan kita praktekkan agar supaya hidup kita semakin baik. Kualitas hidup kita semakin meningkat setiap waktu, setiap saat. Saya ingin mengambil satu contoh ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada frasa yang menggambarkan tentang perbedaan atau tingkatan jenis-jenis jiwa atau jenis-jenis diri atau jenis-jenis nafs yang biasa salah diartikan sebagai nafsu. Dalam Al-Quran ada 3 frasa yang menggambarkan tentang itu. Pertama adalah frasa an-nafs al-ammarah, nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini secara literal artinya diri atau jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Nafs yang kedua ada disebut dengan an-nafs al-lawwamah atau diri yang masih condong menyalahkan dirinya sendiri, yang masih cenderung menjelekkan, menghina, menyesali perbuatan-perbuatan dirinya. Dan yang ketiga adalah an-nafs al-mutmainnah, yaitu diri atau jiwa yang sudah dalam keadaan tenang, sudah mencapai tingkat ketenangan tertentu. Nah, kalau kita mempraktekkan ajaran-ajaran agama Islam, kita berharap untuk meningkatkan kualitas jiwa kita, meningkatkan kualitas diri kita yang tadinya masih ammarah bisu, inna nafsa la ammarah bisu, kita naikkan menjadi an-nafs al-lawwamah. Setelah sampai di an-nafs al-lawwamah, kita naikkan menjadi an-nafs al-mutmainnah. Nah, inilah kira-kira fase-fase di mana kita mendidik diri kita, kita menempa diri kita supaya kita mampu
menaikkan kualitas diri kita dari ammarah menjadi lawamah dan kemudian menjadi mutmainnah. Nah, sehingga ketika kita berfokus pada perbaikan diri kita, kita berfokus pada peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas diri kita, maka kita tidak akan menghiraukan ajakan-ajakan yang membuat kita melakukan perbuatan yang merusak, membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, menganiaya orang lain atau merusak properti barang milik orang lain, meskipun itu diatasnamakan ajaran agama. Karena yang kita tahu, yang kita pelajari, yang kita pahami bahwa ajaran agama Islam itu tidak mengajarkan kita untuk merusak, tidak mengajarkan kita untuk menjadi hakim atau menghakimi orang lain. Apalagi kalau alasan kita menghakimi itu hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan orang ulama yang kita ikuti, hanya karena perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, itu tidak dibenarkan. Yang saya mengerti, yang saya pahami, bahwa kita tidak boleh melakukan kezaliman atas nama agama. Lebih jauh lagi kalau kita ingin berbicara tentang tindak kekerasan yang dibolehkan dalam Islam, sekali lagi hanya konteksnya dalam peperangan atau dalam konteks kita membela diri kita bila kita diserang oleh pihak lain. Nah, dari situ kita bisa membalas menggunakan kekerasan, ataupun juga ada sedikit aturan-aturannya. Tetapi apapun itu, tujuan dari video ini adalah kita ingin berbicara tentang agama sebagai alat kita untuk memperbaiki kualitas diri kita, pegangan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, dan kita tidak pakai agama ini, ajaran-ajaran agama, ajaran Al-Quran maupun ajaran hadis, untuk melakukan perbuatan perusakan. La tufsidu fil ardh. Jangan kamu merusak di atas permukaan bumi ini. Kalau ada hal-hal yang kita tidak setujui, ada hal yang kita tidak sepakati, wajadilu billati hiya ahsan. Berargumenlah ya, dengan baik, beradu argumenlah dengan baik, sehingga meskipun kita tidak mencapai kesepakatan atau pihak yang menjadi dalam tanda petik lawan kita tidak ikut kepada kita, apa yang kita inginkan telah tersampaikan. Karena memang salah satu ajaran Islam adalah kemampuan kita hanya pada sebatas menyampaikan, bukan memaksakan kehendak. Ada ayatnya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk suatu agama, tidak ada paksaan dalam agama. Ini mungkin yang saya ingin tekankan pada video ini. Saya yakin bahwa kita semua mengerti tentang ini. Meski demikian, masih banyak saudara-saudara kita yang kemungkinan belum memahami bahwa kita belajar itu untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, terakhir, di dalam Al-Quran itu Allah memberikan informasi bahwa Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh karramna telah kami muliakan bani Adam, anak-anak Adam. Nah, kemuliaan kita itu ukurannya adalah takwa dalam Al-Quran. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu kita sebaiknya memusatkan perhatian kita untuk meningkatkan kapasitas ketakwaan kita, dan kita mengukur kemuliaan diri kita itu dari tingkatan takwa kita sendiri. Dan sebisa mungkin kita tidak menghakimi ketakwaannya orang lain, karena itu di luar dari
wewenang kita, di luar dari kemampuan kita. Kalau kita sendiri sudah berfokus kepada diri kita untuk meningkatkan level tingkat ketakwaan kita, maka itu sudah cukup. Sehingga kita tidak terpaku kepada baju yang dikenakan oleh orang lain. Misalnya, oh ini orang organisasinya ini orang organisasinya itu, oh ini mazhabnya ini ustadznya yang dia ikuti si ini. Nah, sehingga polarisasi tersebut, perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi perhatian kita, tetapi cukup menjadi bahan informasi sebagai warna-warni dalam upaya kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara sesama umat Islam itu sekedar perbedaan, tidak menjadi pergesekan atau permusuhan atau bahan pertikaian. Ya, seperti itu yang sebaiknya kita lakukan, sehingga apapun, kepada siapapun kita belajarnya dengan niat lillahi ta'ala, dan untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk merasa menjadi lebih baik, merasa sebagai orang yang paling bertakwa, sehingga dengan perasaan-perasaan seperti itu kita memandang orang lain dengan rendah, kita memandang kelompok-kelompok lain dengan sinis, kita menganggap orang-orang yang tidak mengikuti ulama kita, tidak mengikuti ustadz kita, tidak mengikuti kajian-kajian kita sebagai orang-orang yang tidak bagus atau tidak sejalan dengan pandangan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada sedikit menjadi bahan perenungan. Kalaupun ada hal-hal yang keliru, mohon saya dimaafkan. Akhir kata, terima kasih telah menyimak, dan kita tutup dengan salah satu doa Nabi Muhammad SAW menjelang beliau wafat. Allahumma ar-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Kalau terjemahan literalnya itu adalah, ya Allah ar-rafiq, anugerahilah hamba, anugerahilah aku ar-rafiq, teman al-a'la yang paling tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.